Shalom, hai adik KKR semua. Hayo, siapa yang sudah rindu dengan suasana sekolahnya masing-masing? Jumpa dengan teman, belajar bersama dengan teman, berjumpa dengan guru, dan lain sebagainya. Percayalah, semua akan kembali seperti semula. Jadi, adik-adik sekarang berdoa sungguh-sungguh dan ikut kebaktian KKR dengan sungguh-sungguh. Contohnya, mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh harus tuduh rapi. Disiapkan Alkitab dan persembahannya. Tidak boleh sambil makan dan sambil minum-minum. Dan tidak bermain gadgets selama ibadah sedang berlangsung. Ibadah kali ini akan dibawakan oleh Bang Adit, Kak Ita, dan Kak Yustri Meli. Oh iya, jangan lupa mengikuti PA KKR GBKP Batang Serangan lewat aplikasi Zoom Meeting setiap hari Sabtu jam 16 WIB ya adik-adik. Itu dulu yang Abang sampaikan pada kesempatan ini. Selamat mengikuti ibadah. Dari ruang kelas sekolah adik masing-masing, Bang Basar melaporkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik KKR semuanya. Apa kabar? Abang dan kakak harap semua kabar adik di rumah dalam keadaan sehat. Oh iya, ketemu lagi dengan abang Bang Adit dan ada Kak Ita dan ada Kak Yustri Meli yang nanti akan membawakan firman Tuhan untuk kita hari ini. Oh iya, Kak Ita sendiri apa kabarnya? Puji Tuhan, kabar baik Bang Adit. Puji Tuhan. Bang Adit sendiri apa kabar? Kabar abang sendiri juga dalam keadaan sehat, puji Puji Tuhan. Tuhan. Nah, pada hari Minggu ini kita akan kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang harus kita siapkan sebelum memulai ibadah. Ya. Yang pertama, kita harus siapkan Alkitabnya masing-masing. Terus kita harus siapkan apa lagi Bang? Yang kedua, kita harus persiapkan waktu dan tempat. Jadi adik-adik semua di rumah beribadah tidak ada yang boleh makan-makan, tidak ada yang boleh lari-lari, dan yang salah satu yang paling penting adalah tidak ada yang boleh main HP, WhatsAppan, IG-an, Facebookan, Twitteran, dan sebagainya. Betul. Yang Dan terakhir Kak Ita? yang terakhir nggak boleh lupa juga harus disiapkan persembahannya Ya, masing-masing. benar. Persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Ya benar sekali. Oh iya, sebelum kita mulai peribadahan kita mau berdoa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Allah kami Yesus Kristus, kami anak-anak Tuhan, KKR se-GBKP, khususnya KKR GBKP Batang Serangan Medan, pada hari ini mau beribadah kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan yang berkati hati dan pikiran kami, berkati juga kakak dan abang kami yang ingin memulai pelayanannya, khususnya juga kakak kami nanti Yustri Meli yang akan membawakan firman. Kiranya Tuhan yang berkati sehingga nanti semuanya boleh melakukan yang terbaik di dalam pelayanan. Ini doa kami Tuhan, kami datang melalui nama satu yang indah, Yesus Kristus, Juru Selamat kami manusia yang hidup. Amin. Amin. Kita sudah buka di dalam doa dan sekarang kita mau mulai bernyanyi. Sekarang adik-adik harus berdiri dulu. Ya, berdiri dulu harus semuanya. berdiri ya. Kita mau bernyanyi lagu Aku Diberkati. Ikutin semua gerakannya ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati.
di ladang-Nya Tuhan. Gimana adik-adik? Seru kan lagunya? Gimana Kak Ita lagunya tadi? Seru banget Bang Adit. Iya dong, karena kita dari kecil sampai kita jadi kakek-kakek dan nenek-nenek, kita diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus juga melayani Tuhan. Nah, namun ini masih semangat nih Bang Adit, kayak yang tadi kurang deh. Masih dong Kak. Kita mau nyanyi lagu yang kedua, lagu yang enggak kalah serunya. Kita mau bernyanyi lagu Mor, mor, mor. Swim tonight, I'm gonna swim tonight. I'm gonna swim tonight. I'm gonna swim tonight. I'm gonna swim tonight. I'm gonna swim tonight because of Jesus. I'm gonna swim tonight. 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 I'm gonna swim tonight because of Jesus. More, more, more. I want more, more, more. More, we praise you. More, more, more. I want more, more, more. More, we praise you. I'm gonna dance tonight. 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 I'm gonna dance tonight because of Jesus. I'm gonna dance tonight. 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 I'm gonna dance tonight because of Jesus. More, more, more. I want more, more, more. More, we praise you. More, more, more. I want more, more, more. More, we praise you. I'm gonna jump tonight. 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 I'm gonna jump tonight because of Jesus. I'm gonna jump tonight. 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 I'm gonna jump tonight because of Jesus. More, more, more. I want more, more, more. We praise you. Kita sudah selesai menyanyikan lagu memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang adik-adik sudah boleh duduk kembali. Sekarang kita mau mempersiapkan hati kita mau masuk ke firman. Kita bernyanyi lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Nah, kakak harap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Kakak dan semua guru-guru KKR saya Batang Serangan rindu sekali sama adik-adik. Nah, adik-adik jangan lupa ya jaga kesehatan. Jangan malas makan, makan sayur, buah, ikan, daging, kurangin makan-makan micin dan penyedap. Juga rajin olahraga, sama kalau keluar rumah pakai masker dan cuci tangan, oke? Nah, jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Nah, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Bapa kami ucapkan kepadamu atas kasih dan karunia yang kau berikan kepada kami hingga saat ini, sehingga kami bisa menikmati ibadah online pada hari ini ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas fasilitas yang kau sediakan kepada kami, sehingga kami bisa menikmati ibadah ini ya Tuhan. Ya Bapa, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati kakak guru sekolah minggu kami dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, agar kiranya firman yang disampaikannya dapat menjadi pelita dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tibalah saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Alkitab kakak mana ya? Kalau gitu kakak panggil dulu Alkitab kakak. Alkitab. Nah, jadi kita siapkan Alkitab kita dan kita buka bahannya dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Nah, kakak ulangi sekali lagi, bahan kita hari ini diambil dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Nah, udah dapat semua? Oke, kakak bacainnya dari sini, adik-adik di rumah dapat membaca dalam hatinya masing-masing. Ayat 13, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Nah adik-adik, jadi tema kita pada hari ini untuk anak balita dan anak kecil temanya adalah kakek dan nenek, serta untuk anak tanggung dan anak remaja temanya adalah berguna pada masa tua. Jadi adik-adik tadi sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca tadi, ada katanya itu tentang orang benar. Nah jadi kan bacaan Alkitab kita tadi itu menjelaskan mengenai keberadaan orang benar. Adik-adik di sini pada tahu nggak sih apa sih yang dimaksud dengan orang benar? Nah adik-adik bisa langsung bilang didengarkan oleh orang tuanya atau bisa kasih tahu di kolom komentar
orang benar itu seperti apa menurut adik-adik? Apakah orang benar itu adalah orang yang nilainya harus selalu 100, gak pernah salah? Atau apakah orang benar itu adalah orang yang ikut aturan? Kalau gitu kakak tanya adik-adik. Kalau misalnya adik-adik berada di dalam suatu kelompok di sekolah, misalnya kelompok teman dekat atau kita sebut dengan geng teman dekat gitulah kan. Nah, tapi ada peraturan dalam kelompok itu mengatakan kalau ujian adik-adik itu harus saling kerjasama, harus saling membantu dalam ujian. Itu aturannya. Kalau misalnya enggak taat sama aturan itu, maka hubungan pertemanan itu diputuskan. Nah, apakah itu termasuk orang benar? Nah, jadi definisi orang benar itu adalah orang yang taat akan aturan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jadi kalau dalam kasus yang kayak tadi itu, dia itu bukan sesuai dengan firman Tuhan gitu adik-adik. Nah, jadi orang benar itu adalah orang yang dibenarkan oleh Allah dan orang yang sesuai dengan firman Tuhan. Begitu. Nah, jadi bagaimana sih ciri-ciri orang benar? Jadi ciri-ciri orang benar itu ada 3. Nah, yang pertama itu adalah dia itu berakar seperti pohon kurma. Kakak ada videonya nih, adik-adik bisa lihat video berikut ini. Oke, jadi sesuai dengan video tadi, adik-adik itu kurma di Yerusalem mereka menanam kurma itu ditanam lalu ditumpu pada batu. Nah, tujuannya itu untuk apa? Agar akarnya itu menjadi kuat sesuai dengan video yang tadi kakak kasih tunjuk. Nah, jadi kenapa Alkitab mengatakan kita itu harus berakar seperti pohon kurma? Agar akar kita itu kuat, jadi dimanapun kita berada, kita itu tidak gampang untuk lepas dari pendirian kita. Jadi ketika kita berada di lingkungan orang-orang yang mengajak kita untuk melakukan suatu kesalahan, kita tetap kuat akan kebenaran. Gitu. Jadi pohon kurma ini sendiri itu dilambangkan sebagai kelurusan, kecantikan, kemenangan serta kegembiraan di situ gitu. Lalu ciri-ciri yang kedua itu adalah bertumbuh seperti pohon ara. Nah, adik-adik tau gak sih pohon ara itu gimana? Kakak punya nih gambarnya. Nah, jadi pohon ara ini dia itu bisa tumbuh di tempat subur maupun tanah berbatuan itu sampai tingginya tuh 40 meter. Dan dia tuh berbuah dalam setahun itu bisa sampai 3 kali dalam setahun, dan dia tuh mengandung buah-buah yang mengandung banyak gizi dan bermanfaat untuk tubuh dan kesehatan kita. Nah, dan juga kayu daripada pohon ara ini itu biasa digunakan untuk membangun kerajaan di Yerusalem. Nah, jadi adik-adik, kenapa Alkitab mengatakan kita harus bertumbuh seperti pohon ara ini sendiri? Yaitu adalah ketika kita jatuh, kita bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, sehingga kita itu semakin kuat. Sama seperti pohon ara ini, dia itu dari tahun ke tahun semakin dia tua, justru dia itu semakin tumbuh besar dan tumbuh tinggi, semakin kuat. Nah, jadi firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa ketika kita semakin bertumbuh, bukan kita itu semakin lemas, tapi kita itu harus semakin lebih kuat lagi. Yang ketiga yaitu adalah berbuah di masa tua. Jadi sesuai dengan pohon yang tadi itu, walaupun mereka sudah bertahun-tahun tumbuh,
udah tua tapi tetap bisa menghasilkan buah. Jadi firman Tuhan mengatakan kepada kita, walaupun kita sudah berumur, sudah tua, itu bukan berarti membatasi kita untuk tetap produktif dan untuk tetap menjadi berkat bagi orang lain dan terus melayani Tuhan adik-adik. Nah, jadi berhubung karena minggu ini itu adalah minggu ulang tahun Zaitun, kakak mau nantang adik-adik nih semuanya. Yang adik-adik yang punya kakek dan punya nenek, kakak tantang kalian buat telepon kakek neneknya ataupun bisa video call, lalu ucapkan selamat ulang tahun Zaitun kepada kakek dan nenek kita. Lalu adik-adik berbagi pengalaman sama kakek dan nenek, dan adik-adik bilang sama kakek dan nenek tentang firman Tuhan ini sendiri. Nah, jadi pertama adik-adik itu bisa mungkin membuka pengalaman adik-adik, lalu minta nasihat dari kakek dan nenek untuk adik-adik sendiri. Jadi sesuai dengan yang ketiga ini tadi, walaupun sudah tua, walaupun kita sudah semakin lemas, semakin letih, lesus, ataupun semakin tidak bertenaga, tidak berenergi, nah bukan berarti itu membatasi kita. Katakan itu sama kakek dan neneknya. Jadi kalau misalnya ada kakek nenek yang mungkin di rumah kayak merasa adik-adik ngelihat kurang bersemangat, adik-adik silahkan hibur kakek dan neneknya. Bisa lewat telepon, bisa lewat video call, hibur kakek dan neneknya gitu. Dan katakan sama mereka kalau pikiran itu mengubah tindakan kita. Jadi kalau kita belajar di biologi itu jadi kalau kita sakit, kenapa dibilang enggak kok bentar lagi sembuh? Misalnya adik-adik jatuh dari sepeda, itu dibilang enggak kok, enggak sakit. Kenapa? Karena pikiran itu yang bisa mengubah, oh enggak, ini enggak sakit, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang, aku udah tua, malas lah, kakek nenek udah kesana-sana enggak sanggup lagi. Nah kalau bilangnya kita terus enggak sanggup, ya enggak gitu. Kalau kita bilang enggak, masih sanggup, ya sanggup gitu. Jadi kalau misalnya kakek dan nenek kita nih di rumah bosan, itu adik-adik bisa hibur. Misalnya nih contoh, adik-adik bisa ngajak Bulang, Iting, Karo, Nondong, siapa gitu kan. Ayo kita video callan, kita tiktokan nih. Nah pasti adik-adik ini semua pada suka tiktokan kan, bisa lihat video call kalau memang gak bisa ketemu. Nah kalau yang tinggal sama kakek dan neneknya, ayo dong ajak kayak nari-nari video gitu, selagi kakek dan nenek kita itu ada. Terus hibur mereka. Jadi kalau buat untuk anak balita, anak kecil, misalnya lagi mau pergi berkunjung ke rumah kakek dan nenek, terus di jalan ngelihat ada mainan, ada ngelihat makanan yang kayaknya aku mau nih, tapi nggak dikasih mama sama papanya, terus adik-adik nangis sampai rumah kakek dan nenek udah berjut gitu, udah cemberut, terus udah udah ngambek-ngambekan, udah marah gitu. Nah kakek dan nenek kita bukannya mereka terlihat semakin muda gitu ngelihat adik-adik yang balita, anak kecil kayak gitu, tapi adik-adik itu harus ceria, selalu harus semangat selalu, sehingga kakek dan nenek itu juga bisa semakin terlihat muda gitu. Jadi mereka pun bakal semangat kalau ngeliat adik-adik semangat gitu. Mereka pun bakal sehat kalau ngeliat adik itu ceria. Jadi kakak tantang nih adik-adik balita, adik-adik anak kecil yang tinggal sama kakek dan neneknya, itu misalnya bawakan buah-buahan sama kakek dan nenek, terus disuapin kakek neneknya, ataupun makanan disuap, terus nanti bisa difoto, terus nanti dikasih ke grup kita yang ada di WA, minta tolong mama papanya, terus nanti kita share di Instagram. Nah nanti yang adik-adik yang lain juga, yang anak kecil, anak remaja itu bisa foto juga sama kakek dan neneknya, ataupun bisa video callan, ataupun telepon, kirim SMS, kirim surat cinta ke kakek dan neneknya. Terus nanti bisa kirimkan screenshotan surat cinta ke kakek neneknya, terus share di grup, nanti kita share di Instagram. Jadi bisa memicu teman-teman yang lain untuk menghubungi kakek dan neneknya. Jadi kakek dan nenek kita nggak kesepian di rumah. Nah nanti bukan adik-adik aja, nanti kakak pun nanti coba hubungi kakek kakak, Bulang kakak, dan nanti kakak bagikan. Jadi adik-adik juga semuanya harus ikutan ya. Jadi kakek dan nenek kita tuh bisa terhibur.
Oke? Nah, jadi adik-adik implikasinya untuk kita nih yang masih muda, kita itu harus menjadi anak muda yang santun dan elok. Sedangkan untuk orang tua kita dan ketika kita sudah dewasa nanti, kita itu harus baik dalam perkataan maupun tindakan kita itu menjadi teladan bagi anak-anak kita, bagi orang lain dan juga sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman yang telah Kau berikan kepada kami tadi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk guru kakak sekolah minggu kami yang telah membawakan firman kepada kami pada hari ini. Ya Bapa, kiranya firman yang kami dengarkan tadi dapat kami ingat dan dapat kami pakaikan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk kakek, untuk nenek kami yang jauh dari kami, yang tidak bersama kami saat ini. Kiranya Engkau yang menjagai mereka, kiranya Engkau yang melindungi mereka dan memberikan mereka kesehatan serta umur yang panjang. Dan juga Tuhan untuk kakek dan nenek kami yang kurang baik Tuhan kesehatannya, kiranya Engkau yang menyembuhkannya dan memberikannya semangat dalam menjalani kehidupannya Bapa. Ya Bapa, banyak juga salah dan dosa yang kami perbuat, kiranya Kau mengampuni salah dan dosa yang telah kami perbuat ya Bapa. Kami serahkan selanjutnya hidup kami ke dalam tangan-Mu, setiap langkah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita diajarkan untuk dari kecil sampai kita beranjak dewasa, kita harus melayani Tuhan. Kita juga harus bisa menjadi berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Ya kan Kak Ita? Benar sekali Bang Adit. Nah sekarang kita mau lanjut, kita mau mengumpulkan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian Mahkota Kehidupan. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring
dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Melayani, Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Baiklah adik-adik, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk doa syafaat. Kita lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Bapa atas segala kasih, karunia, serta kebaikan yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih karena tadi kami sudah beribadah bersama-sama ya Tuhan. Kiranya apa yang tadi sudah kami dengarkan dapat kami ingat selalu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan ya Bapa, kami berdoa ya Tuhan agar kiranya Tuhan kondisi pandemi ini segera berakhir sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama lagi untuk menjalani ibadah minggu bersama-sama lagi ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa ya Bapa untuk guru-guru sekolah minggu kami agar kiranya dapat sehat selalu ya Tuhan. Kiranya Kau selalu menjagai serta melindungi guru sekolah minggu kami ya Bapa. Kami berdoa terkhususnya Tuhan untuk guru kami Mama Bang Diego ya Tuhan agar kiranya disembuhkan dari penyakitnya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami yang lain yang mungkin dalam keadaan kurang sehat, kiranya Engkau yang menyembuhkan mereka dari sakit penyakitnya. Dan juga ya Bapa, kami berdoa untuk teman-teman kami yang lain yang mungkin ada halangan dalam mengikuti ibadah online bersama kami. Kiranya Engkau yang memberkati mereka, apapun halangan mereka, kiranya dapat terselesaikan dan minggu depan kami dapat beribadah online bersama. Juga ya Tuhan buat teman-teman kami yang kurang sehat Bapa, kiranya Engkau juga menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakitnya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kakek dan nenek kami, agar kiranya Tuhan kakek dan nenek kami selalu dalam perlindungan-Mu, sehat selalu, terkhusus dalam kondisi pandemi yang seperti ini Tuhan, kiranya mereka aman dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah, untuk tenaga medis, untuk pekerja yang masih rutin beraktivitas di luar sana, kiranya Tuhan Engkau yang menjagai mereka, melindungi mereka dan menjauhkan mereka dari bahaya ya Tuhan. Dan juga ya Bapa, kiranya Engkau-lah yang senantiasa selalu menuntun kami dalam setiap langkah kami agar kira berkenan di hadapan-Mu dan agar kira kami selalu ingat Tuhan untuk mematuhi peraturan dan protokol kesehatan yang dianjurkan kepada kami ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, amin. Mari kita berdoa seperti Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan menyertai kita dan melindungi kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Seperti biasa kita ada ayat hafalan dan nanti adik-adik harus menghafalkannya di rumah ya. Dan orang tua bisa tolong bantu rekamin adik-adik kita sambil menghafalkan ayatnya dan nanti di-share di Instagram KKR. Ayat hafalan kita adalah Amsal 17 ayat 6. Abang ulangi sekali lagi ya. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang tua adalah anak cucu. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Sekali lagi Bang Adit. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang tua adalah anak cucu. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa Minggu depan tetap ikuti ibadah online tetapi dari channel YouTube Moderaman. karena ada Kak Emi loh yang akan membawakan firman Tuhan di sana. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.